Halo, selamat pagi saudara. Hari ini Kompas Bisnis bersama saya Medop Elfrina ada yang spesial karena kita akan membahas ekonomi syariah terutama tentang peranan riset dalam pengembangannya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh regulator yakni Bank Indonesia dan bagaimana peran sektor akademis dalam ekonomi syariah. Kita akan bahas sudah tersambung pagi hari ini Kompas Bisnis melalui Zoom dengan Muhammad Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga dengan Profesor Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UII. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman di Kompas. Prof dan juga Pak Anwar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, saya mau ke Pak Anwar terlebih dahulu nih, Pak Anwar Basori dari Bank Indonesia. Pak, riset ini punya peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Seberapa strategis, Pak? Ya, makasih Mbak Mansur. Selamat pagi Prof. Pertama kita harus memahami bahwa riset tidak berdiri sendiri Mbak. Bahwa riset itu dengan asesmen dan edukasi bagian dari pilar kita. Di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah kita tahu ada pilar 1 mengembangkan usaha syariah, pilar 2 pasar keuangan syariah, 3 itu adalah riset. Riset itu nggak bisa berdiri. Karena apa? Karena justru riset mendukung sebagai prasyarat mutlak pertama untuk menemukan bagaimana pilar 1 bisa bergerak. Bagaimana pengembangan halal value chain di Indonesia, sektor-sektor unggulan apa. Yang kedua juga bagaimana pasar keuangan bergerak. Ada keunikan lagi karena bicara ekonomi syariah tentunya ada nilai-nilai syariah. Jadi bukan hanya mengenai hanya instrumen saja, tentunya ada pandangan terus. Nanti tentunya yang terhormat Prof. Komarudin akan menjelaskan bagaimana peranan riset itu di dalam mengembangkan berbagai instrumen. Tapi kembali lagi bahwa riset adalah persyaratan mutlak, baik itu frontier research maupun applied research. Jadi segala riset itu dipakai, terutama Bank Indonesia, bagaimana mendudukkan riset itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi policy based research, bagaimana kita mengeluarkan instrumen syariah, pendalaman keuangan syariah tentunya dengan riset. Kemudian juga pengembangan halal value chain seperti apa, tentunya riset itu adalah sebagai tolak ukur ataupun sebuah fondasi bagaimana mengambil suatu pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Jika tidak bisa berdiri di riset, riset itu adalah sebagai tulang punggung dari pilar 1, pilar 2, dan yang ketiga adalah untuk juga meningkatkan literasi di dalam masyarakat. Supaya kita memahami, karena kita juga memahami bahwa tingkat literasi di Indonesia ekonomi syariah, berdasarkan survei terakhir kami dari Bank Indonesia yang well literate itu masih 16%. Masih cukup rendah dan tentunya harus ada potensi yang harus kita tingkatkan ke depan. Riset dinilai mutlak jadi dasar untuk pengambilan keputusan ya. Nah kemudian kalau menurut Prof. Komarudin dari sisi akademis, apakah metode atau cara-cara riset ini sudah difokuskan ke SDM, Prof? Ya, terima kasih. Pertama, sekarang ini kan sangat populer ungkapan big data dan IoT. Ini menunjukkan bahwa semua kebijakan yang efektif sekarang ini harus didasarkan dengan data-data yang akurat, yang itu produk riset. Big data ini semakin memperkecil yang namanya asumsi, dugaan, kira-kira, tidak bisa lagi. Jadi membuat kebijakan dalam bidang apapun, baik itu pemerintah, ekonomi apapun, itu tidak bisa berdasarkan keputusan semata politik, semata kira-kira, selera tidak bisa. Tapi harus dengan data. Nah data ini diberikan riset, dan riset sekarang sudah sangat canggih adanya IoT dan big data itu. Nah universitas mestinya dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh negara, masyarakat menjadi mitra untuk melakukan riset tema-tema yang sangat strategis termasuk adalah ekonomi. Nah kemudian untuk metode atau cara-cara riset ini memang difokuskan atau sudah difokuskan ke SDM, Prof. Komarudin? Pada dasarnya semua kampus ke depan itu adalah lembaga riset. Jadi kalau ada istilah research university itu redundant. Karena semua universitas itu riset, lebih-lebih kampus ini yang didesain internasional, pasca sarjana, maka riset menjadi salah satu pilar yang harus diperkuat. Termasuk riset kebijakan, riset SDM, bahkan kami juga ingin kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dunia. Karena sekarang ini informasi, ilmu pengetahuan itu sudah terjadi interkoneksitas. Lintas negara, lintas bangsa, lintas lembaga riset dunia. Nah bagaimana kita harus bisa menjalin kerjasama riset pada tingkat global maupun nasional. Tidak ada batas begitu artinya ya Prof ya. Nah saya mau kembali ke Pak Anwar lagi. Pak Anwar, apa program unggulan dari Bank Indonesia nih dalam pengembangan riset untuk ekonomi syariah kita?
Ya, makasih Mbak. Memang Bank Indonesia nggak bisa bergerak sendiri untuk riset, ini adalah memang KPK sendiri. Tapi kalau kita lihat peran kami, tentunya bersama-sama sebelumnya, kita memahami khusus untuk di bidang syariah. Di 2016 itu ada namanya zakat core principle. Itu core principle untuk pengelolaan zakat di dunia. Jadi kita dengan Basnas, dengan negara-negara yang meluncurkan. Itu di United Nations di 2016 di Turki. Kemudian kemarin di 2018 di waktu IMF World Meeting kita menurunkan lagi wakaf core principle. Itu kayak bagaimana mengelola Islamic Social Finance tadi mengenai zakat wakaf itu dengan good corporate governance. Tentunya ini kan dibangun dengan berbagai riset-riset yang lain. Sehingga itu salah satu dua kontribusi Indonesia di dunia yang memberikan suatu legasi di Indonesia. Dan tentunya dengan lahirnya tadi 2018 dengan Komando Prof. Komarudin dengan UI 3-nya ini tentunya ini akan menambah lagi. Kenapa? Karena di negara lain yang contohnya tetangga kita sebelah ada INSIAP yang dia sudah bergerak 2005, juga punya ISRA di sana. Jadi mungkin kolaborasi itu mungkin akan kita dorong. Kami akan kolaborasi juga dengan Prof. Komarudin bagaimana mendorong bahwa Indonesia mempunyai Center of Excellence di dalam pengembangan riset Islamic Social Finance Ekonomi. Kenapa? Karena KNKI sudah terbentuk. KNKI itu adalah kumpulan dari lembaga-lembaga yang lain, tapi think tank risetnya itu tentunya harus didukung oleh lembaga-lembaga akademik. Salah satunya adalah UI 3 yang dikomandir Prof. Komarudin. Sehingga nanti ujungnya berbagai program-program, berbagai model bisnis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang tertuang dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah yang di-endorse oleh negara ini, itu juga dilandasikan berbagai riset-riset yang ada dari berbagai akademisi. Tentunya juga sebagai kiblat dari Indonesia, pusat ekonomi syariah dunia. Oke, nah nanti juga Universitas Islam Internasional Indonesia akan menjadi perguruan tinggi studi Islam bertaraf internasional pertama di Indonesia ya. Bagaimana arah pengembangan dan juga target-target yang ingin dicapai ke depannya, tapi dunia COVID ini membuyarkan kerangka rencana banyak aspek tentunya. Nah, bagaimana dukungan dari Bank Indonesia dan juga peran akademis, nanti jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, setelah ini nanti kami akan kembali tetap bersama kami di Kompas Bisnis.